Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deananda dari TRPL 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sequential scripts. Sequential scripts itu biasanya disebut juga dengan pencarian berurutan. Salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana dan paling dasar dalam dunia pemrograman. Algoritma ini bekerja dan mengecek satu persatu elemen array atau list dari elemen pertama hingga elemen akhir untuk menentukan elemen data yang dicari. Ciri khas metode ini biasanya pengecekan dilakukan secara linear, yaitu secara berurut dari indeks pertama sampai akhir. Terus, jika ditemukan dan sesuai, proses pencariannya akan berhenti. Dan jika tidak ditemukan setelah semua data diperiksa, maka disimpulkan bahwa data tidak ada dalam array tersebut. Tujuan sequential scripts itu untuk mencari apakah suatu nilai tertentu berada dalam suatu kumpulan data atau tidak. Beberapa alasan atau situasi kenapa kita menggunakan sequential scripts antara lain saat data belum diurutkan, untuk array atau list yang ukurannya kecil atau sedang, karena tidak membutuhkan banyak waktu pemrosesan. Untuk keperluan belajar dasar algoritma pencarian, karena sangat mudah dimengerti. Tidak membutuhkan struktur data tambahan, cukup array saja. Oke, kita ke cara kerja sequential script itu tentukan nilai yang dicari, misalnya X. Terus mulai dari indeks pertama, yaitu indeks 0 pada array. Bandingkan nilai indeks tersebut dengan nilai X. Jika sama, maka pencariannya selesai. Data ditemukan. Jika tidak sama, lanjut ke indeks berikutnya. Ulangi proses ini hingga data ditemukan. Tampilan posisi indeks. Semua data telah diperiksa dan tidak ada yang cocok, maka tampilannya tidak ditemukan. Record, baru kita ke jadi di sini Oke, sekarang kita akan masuk ke struktur dan penjelasan program sequential script dalam bahasa C++. Oke, ini untuk awalnya ya seperti biasa, include your stream kan, sebagai digunakan untuk mengimport pustaka. Setelah itu kita mencari ini int array ukuran target. Oke, int array ukuran. Oke, habis itu kita ke di sini fungsinya dulu lah. Fungsi ini bertugas untuk melakukan pencarian nilai target atau array ya. Jadi fungsi ini dilakukan mencari dari indeks pertama 0 hingga indeks terakhir. Oke. Baru jika tidak ditemukan akan mengembalikan 1 sebagai dikurang 1 dia. Sebagai tanda bahwa tidak ada array-nya. Baru kita masuk ke main. Main itu ada program pencarian sequential berurutan. Baru kita masukkan jumlah elemen array-nya. Terus itu kita untuk menentukan jumlah elemen, variabel ukuran digunakan untuk menyimpan jumlah elemen tersebut. Terus kita mendeklarasi input data array. Masukkan elemen-elemen. Begitu kita input nilai yang ingin dicari. Yang ingin dicari itu kan kita carilah targetnya berapa, targetnya siapa gitu. Misalnya
30 gitu kan. Nah, terus pemanggil fungsi pencarian pencarian dan menampilkan hasil. Setelah itu kita tampilkan hasilnya. Di sini kayak kalau misalnya belum dapat nilai yang ingin dicari, ya kita ulangi lagi ke i plus plus tambah satu tambah tambah satu tambah dua gitu kan. Contohnya kayak gini. Misalnya nih kita punya data 10, 20, 30, 40, 50. Terus kita cari tuh kok indeks nilai yang 30. Jadi kita periksa lah. 0 tuh 10, bukan 30 kan, nggak dapat. Baru yang kita periksa lagi yang 20. Nggak, indeks 1 nggak dapat juga kan. Baru kita periksa lagi yang langkah ketiga nih, 2 nih, indeks kedua, 30. Nah, jadi 30 lah ditemukan. Itu. Kita mulai, jadi inilah yang disebut sequential search, yaitu pencarian dilakukan secara berurut dari kiri ke kanan. Oke, penutupan. Stop. Oke, jadi kesimpulannya, kenapa sequential search itu penting? Sequential search itu adalah metode pencarian data yang sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk data yang belum diurutkan. Sangat baik sebagai dasar untuk belajar algoritma pencarian. Namun, perlu diketahui bahwa sequential search itu tidak efisien untuk array yang sangat besar karena mengecek satu persatu, jadi lama. Karena kalau dia besar, jadi kayak kita ngecek satu persatu tuh kayak butuh waktu yang sangat lama. Jadi tidak efisien, tidak disarankan. Jadi kalau misalnya dalam kasus besar, lebih baik gunakan algoritma lain kayak seperti binary search itu. Kayak itu kan jika datanya kan sudah diurutkan. Jadi enak. Kalau misalnya sequential search ini kita harus mengurutkan dulu. Jadi agak ribet. Kayak dulu penjelasan dari saya. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.